Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Dokter Safaat. Masya Allah, ini sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu gara-gara corona. Iya, udah lama banget ya. Nggak makan coto Amir Khan. Biasanya makan coto di rumah Hafiz. Iya, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Saya lebih akrabnya panggil dokter sih, walaupun beliau juga layak dipanggil Ustadz. Masya Allah, karena banyak sekali santri-santrinya. Nah, di Sahabat Cerita ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa aktivitas sekarang dan bagaimana yang Ustadz Safaat sekarang lagi kembangkan ya. Ya, insya Allah. Nah, kita pertama kali ketemu tuh di pelatihan ya. Pelatihan Dokter Pelatihan. Safaat. Dokter Safaat, Pak Pras. Pak Pras, ya. Pak Pras. Itu tahun 2000. Wah, itu udah lama ya. 2017 atau 18 itu. Ya, itu tentang semantik ya. Iya, neurosemantik. Neurosemantik. Ya, provokasi, tapi sekarang itu judulnya udah leadership inside out. Nah, Masya Allah, itu luar biasa waktu kegiatan. Biasanya yang saya paling ingat sesi itu adalah pas momen mengingat ibu. Wah. Itu luar biasa itu. Itu menggambar ibu, wah luar biasa. Dan pas momen itu saya lihat Dokter Safaat paling sedih. Kenapa? Totalitas. Kenapa waktu itu? Jadi apa ya? Memang paling berkesan karena memang pertama udah ibu udah kehilangan ya, udah kehilangan ibu. Terus pada saat itu saya mencoba untuk memaksakan diri saya untuk bisa melupakan. Oh, dipaksa ke melupakan. Iya, maksudnya supaya tetap tegar gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ya saya ini kuat gitu. Padahal sebenarnya secara alamiah kita harus mengakui aja bahwa ya nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa. Nangis itu udah apa-apa ya? Nangis laki-laki nggak apa-apa. Karena paling itu bagus lihat sana suaranya di sana. itu yang saya belajar sama Pak Pras ya, bahwa kita ya harus menerima diri kita apa adanya. Nah, setelah itu baru akhirnya terbukalah yang lain-lain, karena ketika kita diri kita aja suka dibohongin gitu ya, membohongi atau palsu terhadap diri kita sendiri, gimana kalau keluarnya? Jadi kita ya selalu sebenarnya membohongi diri sendiri ya, bukan orang lain. Iya. Itu makanya saya selalu kalau saya sama Pak Pras, saya selalu mau tanya Pak Pras, ujung-ujungnya jangan dia pasti kembalinya ke saya aja. Nah, soal hal lain bahwa setelah itu yang paling berkesan sama saya pribadi ke Dokter Safaat, sahabat saya ini adalah ketika beliau bilang saya sudah lihat di Mekah ya, di Baitullah. Itu langsung majelup, ini orang yang bicara apa sih? Nah, hal-hal macam itu seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, apa ya? Walau alam ya. Jadi itu seperti isyarat sebenarnya. Biasanya kan kalau habis bawa jamaah umroh, saya kan juga sebagai kepala cabang di perusahaan umroh haji ya, Arminareka Perdana. Nah, alhamdulillah hampir tiap tahun itu berangkat ke Tanah Suci. Nah, suatu ketika di sekitaran Ka'bah ya, sudah sholat sunnah gitu, tiba-tiba kayak ada yang melintas, kayak kita gitu kan. Masya Allah. Kayak Bang Zul gitu. Tapi saya lihat udah lewat gitu. Kesannya langsung teringat antum kan. Teringat antum kan. Makanya waktu pulang ketemuan gitu. Saya ingat Januari 2018 itu. Iya, walau alam ya, mungkin itu apa ibaratnya mungkin kayak undangan ke antumnya tapi melalui saya, karena mungkin walau alam apakah sebelum itu memang sudah pernah terpikir di antumnya sendiri atau gimana. Ya, waktu itu kan antum sendiri ya memang selama ini belum kepikiran yang sampai pergi gitu, mau. Tapi setelah kejadian itu saya juga pas itu kan kita kurang kontak lagi, tiba-tiba udah ada di Tanah Suci. Masya Allah, antumnya udah ke Tanah Suci beneran. Dan luar biasanya dari peristiwa itu bikin saya terafirmasi, Dok. Betul-betul kayak bukan seakan-akan, memang sudah kerasa bayangannya udah ke sana. Apalagi ketika saya ingat lagi tahun 2019 waktu ada manasik. Manasik ya di asrama haji itu. Antum bilang betul-betul ini Dokter Safaat bikin saya baper.
Karena tugas saya harusnya motret jamaah, ya karena antum bilang ayo motret itu jamaah kan. Malah saya ikut nangis. Masya Allah, luar biasa. Dan yang ada di rekaman video yang saya rekam itu, malah saya tidak fokus rekam, malah yang fokus di suara saya itu. Allah Akbar, itu betul-betul Dokter Safan ini provokasi sejati. Provokasi ke jalan Allah. Jalan Allah ya, Masya Allah. Nah, Ya. provokasi yang lain yang antum sekarang fokus, dok, selain apa namanya umroh, kita jangan bahas dulu yang yang rumah hafiz anak-anak kecil. Nah, Ya, itu. ya. Nah, apa sekarang yang Ya. lagi dikembangkan nih? Nah, intinya kan sebenarnya memprovokasi ke jalan kebaikan lah. Nah, intinya memprovokasi ya. Ke jalan kebaikan. Kebaikan. Ya, nah seperti yang antum bilang tadi, ya memang ada rumah tahfiz balita juga. Mm-mm. Nah, awalnya memang dari situ sehingga ketika itu banyak yang sakit, banyak yang kurang sehat, anak santri. Ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi gitu. Akhirnya kan kita berpikir ini kita harus perlu mendalami juga gitu tentang kesehatan. Nah, tapi memang antum kan dokter ya. Kebetulan memang saya dokter. Dokter gigi. Dokter gigi. Ini nggak nyambung ini. Nah, lalu dari situ konsennya ke ya holistik sekarang. Jadi holistik. Di mana-mana dokter gigi sekalipun juga ya, walaupun dokter gigi kalau di daerah misalnya ada yang bermasalah selain gigi ya, misalnya bermasalah di matanya atau bermasalah di lambungnya, itu tetap nanya gitu, dok itu apa sih obat ini, dan kita nggak mungkin menjawab maaf ya saya dokter gigi, itu bukan kompetensi saya. Ya walaupun kita bilang begitu, tetap masyarakat ya tetap kan Anda dokter. Wah, jadi ada nama depannya dokter. Iya, tetap itu akhirnya mau tidak mau akhirnya kita mendalami juga gitu. Pengobatan kan ada yang dari barat, ada yang dari timur. Timur ini termasuk pengobatan Tibun Nabawi, ya, dan pengobatan TCM dari Cina gitu. Nah, kebetulan juga memang qadarullah waktu saya masuk kuliah di kedokteran itu ada ujian berupa sakit. Jadi pada saat itu saya dites masuk kedokteran dan baru ketahuan pada saat itu bahwa saya ada kelainan jantung. Ada sakit. Ya, ada kelainan jantung. Kelainan jantung. Ya, jadi namanya disaritmia. Detakan jantung tidak beraturan. Dan itu mengharuskan saya untuk minum obat seumur hidup. Jadi waktu itu saya kontrol ke dokter jantung dan memang kalau secara kedokteran medis ya memang harus minum obat terus gitu. Kalau sakit minum 2 biji. Kalau udah kerasa sakit minum 2. Tapi kalau nggak sakit kayak biasa-biasa saja ya tetap minum 1. Jadi hampir itu bisa lama berapa tahun? Ya harus seumur hidup gitu. Nah, saya waktu itu cuma dikasih resep. Itu mulainya dari kuliah. Awal kuliah sampai sekarang. Sudah sekarang enggak ya? Nggak minum obat. Ya itu cuma saya dikasih 1 kali resep. 1 kali resep karena pada saat itu periksa ada obatnya. Ya udah saya minum sampai habis. Sudah saya enggak lanjut lagi. Karena kan kepikiran juga kan, ini kalau pun kita minum ya otomatis akan berdampak secara sistemik di organ yang lain. Ya, organ yang lain. Dan waktu itu saya juga saya memang dari awal kan masuk di pesantren, kemudian di madrasah aliyah, jadi alhamdulillah ada bekal agama. Dan memang di dalam Al-Quran itu ada memang ayatnya fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Gitu. Dan beberapa hadis lah. Jadi ketika Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Gitu. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Gitu. Nah, ya pertanyaannya ketika kedokteran modern itu belum ada, ya misalnya belum ada rumah sakit, belum ada seperti sekarang ya, itu belum ada obat-obat kimia, belum ada alat-alat itu. Nah zaman-zaman dulu itu obatnya apa? Kalau obatnya kan yang alami ya. Secara terapi holistik tadi. Iya, obatnya yang alami. Akhirnya semenjak itu awalnya saya mengenal waktu itu terapi bekam. Jadi ketika terasa sakit, nyeri di dada, dan memang bisa dibilang hampir saya beberapa kali itu bisa dibilang hilang, maksudnya hilang kesadaran, loss. Karena sakit ya. Kalau sakitnya Dokter Safat itu bisa berujung kematian atau memang ada indikasi bisa lebih parah lagi? Jadi
ketika sakit, ya namanya serangan jantung ya. Iya, iya. Ya serangan jantung sakit nyeri sampai puncak tidak tertahan, orang pingsan kan? Iya, iya. Orang pingsan kalau misalnya nggak bangun-bangun, namanya lewat. mati karena serangan jantung, mati gitu. Lewat. Ngeri. Iya, Ya iya. Allah. Ngeri memang. Tapi saya waktu kalau sudah begitu sakit berguling-guling di lantai, tapi saya misalnya kalau kambuh, kalau misalnya sakit pada saat itu ya, saya memang mencari tempat yang nggak ada orang. Apa masuk ke dalam ruangan kan, masuk dalam kamar gitu. Pokoknya udah kesakitan guling sana sini. Saya zikir aja kan, la ilaha illallah. Ya kalaupun memang lewat, ya udah itu kalimat terakhir yang saya ucapkan. Masya Allah. Udah pingsan kan, pingsan tapi lama-lama biasanya ada adik yang kasih bangun, kakak bangun gitu. Jadi adik itu tidak tahu kalau itu Nggak tahu kalau kena serangan jantung. Dan memang orang di rumah nggak ada yang tahu sebenarnya. Saya kan sembunyikan. Jadi orang tahu saya sakit, tapi ketika kena serangan jantung yang sakit nggak ada yang tahu. Saya memang mencari tempat yang sendiri. Ya, jadi kalaupun misalnya lewat, ya sudahlah. Nah, alhamdulillah. Saya ngeri. Ini bahasanya udah luar biasa nih. Ini saya seperti apa namanya? Mencari catatan ilahi nih, Mas, luar biasa. Iya, jadi berapa kali nggak terhitung saya berapa kali kena serangan yang seperti itu yang sampai pingsan ya. Akhirnya saya mencari lah, ini saya nggak bisa juga pakai obat kimia. Akhirnya teman saya anjurkan gitu kan, bekam. Akhirnya waktu itu saya berkenalan dengan bekam. Alhamdulillah setelah kenal itu bekam, tahun berapa itu? Saya masuk 2003 kuliah. Dan di situ mulai tahu. Dan memang apa ya, dulu sebelum 2003 memang agak nyeri tapi biasa-biasa saja. Iya. Tapi secara psikis orang ketika tahu bahwa dirinya sakit, malah tambah terasa sakitnya. Tambah drop lagi. Tambah drop. Makanya waktu itu namanya orang sakit ya, itu pikiran kayak gelap itu. Saya sudah 3 hari nggak mau masuk kuliah gitu. Pokoknya makan jadi nggak enak apa semuanya. Nah, ibu saya almarhumah itu yang mendorong, itu mendorong ya sudahlah nak gitu, ini harus dijalani, masa kok mau begitu, pokoknya jalani. Ya memang waktu itu nggak kebayang apakah bisa selesai kuliah gitu ya, apakah bisa berkeluarga. Oh ya, alhamdulillah sekarang udah ada 5 anak. Ini tarik nafas nih, maaf operator yang belum menikah. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ketika itu kenal ini ya bekam. Cuma ketika datang sakitnya lagi, wah itu. Jadi bekam itu hanya sebatas efek sementara, menghilangkan efek yang ada. Ya. Sementara ya. Itu berapa lama biasanya kalau setelah bekam? Yang namanya serangan jantung nggak tahu ya. Oh, nggak ada ya. Yang namanya serangan jantung itu nggak tahu kapan mau datang aja gitu. Nah kemudian akhirnya waktu itu saya berpikir gitu ya, dan alhamdulillah teman-teman yang di dakwah juga kan, di musola di apa kan ngasih masukan juga kan, secara agama lebih diperdalam. Akhirnya yang termasuk memperkuat itu adalah terapi maknawi, dengan akrab dengan Al-Quran, kemudian lebih mendalami tentang apa itu takdir, apa itu kehendak Allah, bahwa segala sesuatu itu ada maksudnya dari Allah. Dan prinsipnya kayak gini. Allah itu selalu kasih yang terbaik, jarang kasih yang terbaik, atau nggak pernah kasih yang terbaik. Maksudnya lebih detailnya, jarang. Misalnya ya Allah itu, apakah Allah selalu memberikan kita yang terbaik, atau jarang ngasih kita yang terbaik, atau nggak pernah kasih yang terbaik? Selalu yang terbaik. Pasti yang selalu yang terbaik ya. Pasti. Jadi apapun kejadiannya, mau menurut kita itu jelek, ujian kita judulnya sebagai ujian atau musibah, tapi kalau itu sudah terjadi atas izinnya Allah kan. Dan ketika Allah sudah izinkan, pasti itu yang terbaik. Walaupun menurut kita, wah ini ujian. Jadi kadang manusia melihat sesuatu bagi dia itu tidak baik, padahal itu baik baginya. Dan kadang dia lihat baik, padahal nggak baik kan? Ya, karena kan manusia hanya melihat yang apa yang di kasat matanya dia, secara yang dirasakan saja ya. Ya sebenarnya sih lebih ke kacamata nafsu. Kalau sesuai dengan nafsunya, dibilang baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan nafsunya, waduh ini berat susah, nggak baik. Padahal itu adalah caranya Allah
untuk menjaga. Dan itu yang saya jalani dan saya rasakan. Itu dimiliki Ya. sama dokter terapi Ya. makna tadi ya. Terapi maknawi. Jadi akhirnya saya merasakan bahwa sakit jantung itu adalah sebuah anugerah. Sakit itu adalah sebuah anugerah yang Akhirnya luar biasa dimaknai. dari Allah. Iya. Masya Allah. Kenapa? Sekiranya nggak ada sakit, kita menjadi orang yang jumawa, ya. Merasa bahwa dirinya kuat, Biasa merasa diri saja, biasa iya. saja. Akhirnya kan dorongan untuk melakukan dosa dan maksiat terbuka. Tapi ketika kita diuji dengan sakit begini, apalagi sakit jantung yang bisa tiba-tiba kapan saja, Ais, ngeri. kapan saja muncul dan langsung hilang gitu dalam sedetik. Nah, itu berpikir berapa kali kalau kita mau maksiat kan? Mau maksiat, wah sampai saya maksiat nanti langsung kena serangan jantung di situ. Pergi Alhamdulillah. pergi nongkrong aja di pub tiba-tiba langsung kan lewat gitu. Langsung malaikat cabut di situ. Ya Allah, itu padahal kan ya namanya kehidupan ini kan cuma sementara gitu ya. Ya, menarik bahwa Dokter Safaat ngambil pelajaran maknawi, mengatakan bahwa serangan jantung ini lebih ke bagaimana cara Allah menjaga saya gitu ya. Betul. Ya. Dan apa yang akhirnya antum temukan di kejadian yang ada? Karena yang setahu saya ya, waktu itu pernah antum cerita ikut event, jantungnya sakit jantungnya kambuh di kegiatan itu. Nah, itu kegiatan apa? Jadi yang mana? Soalnya banyak ya. Ya, kegiatan awal terapi. Saya kira waktu itu antum dapat ikut-ikut kegiatan terapi. Oh iya, jadi pas ikut kegiatan terapi itu ya, kena serangan di situ. Kena serangan di situ. Nah, ya jadi yang alhamdulillah bisa menolong situ yaitu terapi maknawi. Terapi maknawi, saya ikhlas lah pokoknya. Ketika hati tenang, kita pasrahkan sama Allah, dan memang ada tindakan terapi di situ memang. Nah, jadi alhamdulillah dalam perjalanan saya ini mulai dari 2003 sampai sekarang udah berapa tahun? 18 tahun ya kurang lebih ya. 18 tahun karena pengalaman diri sendiri juga gitu ya. Kemudian akhirnya ketemu pola. Ya, ketemu pola bahwa manusia itu ada dua unsur. Yang pertama ruh, unsur ruh. Yang kedua adalah jasad. Nah, jasad ini terbagi dua lagi. Ada organ dalam dan ada organ luar atau organ gerak. Okay. Ya, organ gerak. Nah, ruh, organ dalam dan organ gerak inilah yang perlu kita jaga. Tiga-tiganya. Tiga ini. Nah, sumber penyakit pun juga ini dari sini kurang lebih. Waduh, ini menatapnya lebih tajam ke saya. Ya, jadi misalnya ruh. Orang kalau pusing pikirannya ruwet gitu, stres gitu pikirannya, pokoknya pusing gitu, banyak pikiran, udah banyak pikiran, terus organ dalamnya ada sakit. Ya, misalnya pola makannya nggak teratur, nggak bagus, pola istirahatnya juga nggak bagus, sehingga organ dalamnya pun juga drop. Terus organ geraknya nggak tidak ditunaikan haknya, misalnya dengan bergerak, ya. Cumanya kerjanya malas-malasan, tidur-tiduran gitu ya. Saya banget. Enggak lah. Jangan nanti jadi doa soalnya. Astagfirullah. Jangan afirmasi. Allah, astagfirullah. Ya, alhamdulillah beliau ini ketawa terus, bahagia terus. Jadi yang pertama tadi ruhiyahnya. Ruhiyahnya. Ini aman. Iya. Kita satu kelas soalnya. Jadi itu 3. Nah, insya Allah ketika kita jaga ini, ya, insya Allah jadi sehat. Oke. Nah, ini prinsipnya 3 aja. 3 ya. Kalau selama yang saya tahu ini, ya, kita nggak tahu ke depannya apakah ada ilmu baru lagi. Masya Allah, karena prinsipnya kita intinya pembelajar yang terbuka. Jadi jangan kita mematok bahwa ini sudah. Iya. Karena ilmu Allah itu luas. Dan perlu ada terus pengembangan. Ya, ada terus pengembangan. Jadi Alhamdulillah perjalanan ini yang mengantarkan saya untuk bisa, yang pertama memang saya dalami itu tentang ruhiyah, ya. Bagaimana kita bisa sehat, bisa sembuh dengan memperbaiki ruhiyah. Jadi apakah ruhiyah itu harus happy dulu atau damai? Happy, damai itu berasal dari jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang kan, mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita tenang, insyaallah nanti ridhonya Allah turun. Wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Ya, ujung-ujungnya kan surga tuh. Orang-orang yang tenang tuh.
Jadi prinsipnya ketika kita memang mau ke surga, itu dulu tuh hati yang tenang. Nah, hati yang tenang itu yang akan membawa apapun kejadiannya, insya Allah selalu bahagia. Rasulullah itu mengajarkan kita kayak gini. Apapun kejadian dia selalu baca alhamdulillah. Kalau dia misalnya ada kebahagiaan, ada misalnya rezeki, ada apalah yang menurut kita itu adalah anugerah atau misalnya rahmat atau apa kan turunkan rezeki, dia selalu bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ya Allah. Dengan nikmatmu ini aku gunakan untuk berbuat amal soleh. Tapi ketika diuji dengan misalnya lagi ujian, ada musibah, menurut kita tanda kutip ujian musibah, dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya tetap alhamdulillah. Apapun kejadian. Misalnya nih qadarullah ya. Ada orang nih tabrakan, brong gitu. Gitu, hancur misalnya motornya. Alhamdulillah. Untung motorku yang hancur. Kepalaku enggak. Iya. Walaupun tanganku, alhamdulillah cuma tangan, alhamdulillah. Cuma tangan. Badan yang lain sudah langsung ke makna itu ya. Ya. Jadi prinsipnya ketika hati itu tenang gitu ya. Ruhiyahnya bagus lah ya. Hati itu tenang, maka apapun musibah yang dianggap oleh orang lain adalah musibah atau ujian. Ketika hatinya qalbun salim gitu kan, hatinya bersih gitu ya, lapang, yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah gitu ya, maka insya Allah apapun ujiannya jadi nggak kelihatan ujian. Itu cuma musibah atau ujian itu hanyalah sebuah sinyal. Sinyal saja ya. Sinyal dari Allah bahwa ada sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak sesuai pada fitrahnya. Gitu. Jadi misalnya ada orang bermasalah, misalnya dok gitu saya sakit gitu, saya sakit nih, kepala saya surung sakit gitu, suka sakit kepala dia, iya suka ya, kalau suka terusin aja kan. Saya salah juga ya, suka sakit kepala, iya suka sakit kepala, kamu bilang aja dan tidak suka sakit kepala. Dokter Sapaan ini panggilannya bagus. Kalau memang suka terusin aja gitu. Tapi kalau memang sakitnya keterusan gitu kan, artinya ada sesuatu yang tidak pada fitrahnya. Apakah pola ruhiyahnya? Mungkin banyak pikiran, stres dan sebagainya. Atau pola makannya, pola istirahatnya, atau pola geraknya. Ya. Nah, alhamdulillah kita kaji dari gerakan sholat itu ya, mulai dari berdirinya, rukunya, sujudnya, ketika sempurna. Misal lagi sedang sakit kepala nih, gerakannya sempurna, apalagi ditambah dengan khusyuk tuh, salam, hilang sakit kepala. Hilang, Masya Allah. Itu bukan saya sendiri yang rasakan ya, teman-teman yang saya tanya, oh iya hilang alhamdulillah. Pasien-pasien, iya alhamdulillah hilang sakit kepalanya. Tapi bukan berarti sholat itu bisa menyembuhkan sakit kepala kan? Bonusnya ya. Intinya ketika sholatnya mengikuti tuntunan Rasul, kemudian dia ikhlas, betul-betul merasakan bahwa ya Allah gitu, saya ini lemah. Jadi ketika kita sakit itu, kenapa Allah turunkan sakit? Supaya kita bisa merasakan bahwa Allah itu maha penyembuh. Jadi misalnya kayak gini, kenapa Allah hadirkan lapar? Karena kalau nggak ada lapar, makanan itu jadinya biasa-biasa saja. Iya, enak. Gitu. Tapi kalau kita lapar, itu makanya puasa kan, lapar, pas makan, nikmat. Jadi sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah itu ar-Razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Rezeki itu yang betul-betul dirasakan, pokoknya bukan yang dilihat atau didapat ya, tapi yang dirasakan. Yang betul-betul dirasakan gitu kan. Gitu. Jadi banyak orang bisa membeli makanan enak, tapi dia tidak mendapatkan rezeki menikmati makanan enak. Cuma lewat doang, dia beli lewat. Dia bisa beli misalnya pizza, boba, semua kan. Tapi dia tidak bisa merasakan nikmat rezeki itu ya. Nah, kebayang nggak misalnya kayak kita lagi haus-haus gitu ya. Ya kita haus-haus, misalnya pernah satu kali itu naik gunung. Pokoknya lapar, haus, nggak ada bekal apa semua kan, sudah kelaparan sampai waktu itu kita nggak dibekali ransum ya, pokoknya disuruh naik gunung aja, turun bawa badan doang kan, sama baju pakaian di badan. Turun gunung itu ketemu sama penduduk, terus disajikan teh. Wah Allahu, itu teh yang paling nikmat yang pernah saya rasakan. Sampai sekarang kalau saya bayangkan itu enak sekali gitu. Jadi nikmat itu, rezeki itu kalau dibayangkan aja udah enak gitu. Itu rezeki dari Allah itu, nikmat.
Nah, itu semuanya bersumber dari ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada, ya, segala yang Allah turunkan itu insya Allah baik. Sekiranya misalnya kita menganggap itu tidak baik, misalnya ada lapar, ada haus, ada sakit, ini sebenarnya adalah jalan supaya dengan ini kita bisa merasakan nikmat. Ya, kita bisa merasakan nama-nama Allah. Ya. Kenapa harus ada haus? Supaya ketika kita minumnya itu jadi lega. Aduh, ini harus bisa berepisode kalau kita bahas tentang makna tentang ilmu makna saja sudah luar biasa makna. Itu baru satu segmen ini tentang kebahagiaan. Pengobatan dari sisi ruhiyah. Jadi pengobatan dari sisi ruhiyah, pengobatan dari organ dalam, dan pengobatan dari organ gerak. Gitu. Jadi semua struktur sakit kita berarti kalau ada sakit kita tidak hanya melihat dari fisiknya saja, ya. Tapi kita lihat dulu di belakangnya apa, bagaimana orangnya. Itu supaya lebih komprehensif, ya. Nah, lalu dok, apa yang dikerja atau dilakukan di klinik? Jadi alhamdulillah ya, pasien-pasien yang datang itu kan, jadi ketika dia datang, itu memang kita diagnosa di ini dulu anamnesa lah ya. Anamnesa itu untuk mengetahui bahwa dia ini jadi tadi kesimpulannya sakit itu hanyalah sebuah sinyal bahwa ada dari aktivitas kita, pola kehidupan kita yang tidak pada fitrahnya. Itu di ini dulu, kita apakah di sisi ruhiyahnya, apakah di organ dalamnya, apakah di organ geraknya. Gitu. Nah, jadi biasanya kita tanya dulu gimana sholatnya, bagaimana hubungannya dengan Allah, dengan keluarga, dengan orang tua. Oh, clear, bagus semuanya, oke. Bagaimana pola makannya, gitu. Bagaimana pola istirahatnya. Oh iya sih, saya suka minum kopi, pokoknya air putih itu kayak kopi. Dia pasti akan bermasalah nanti dalam aktivitas ini ya kan. Kemudian apa yang dimakan pun juga kan kita kaji gitu ya. Kapan memakannya itu juga. Jadi Allah itu menurunkan, luar biasanya Allah ya, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Itu menurunkan buah-buahan itu sesuai pada musimnya. Biasanya kan kita pada saat musim hujan itu bersamaan dengan musim durian. Iya, betul. Karena hujan itu kan sifat alamiahnya kan dingin, lembab. Sehingga akhirnya karena lingkungannya lembab, dingin, tubuh itu jadi dingin. Makanya Allah hadirkan buah-buahan yang bersifat panas. Nah, termasuk durian. Itu untuk menyeimbangkan di dalam tubuh untuk seimbang. Kalau musim kemarau, ya misalnya kayak sekarang musim kemarau, berarti semangka ya? Semangka semuanya. Semangka, melon, segala macam. Melon gitu kan, yang buah-buahan yang air kan? Nah, jadi untuk menyeimbangkan kita yang panas, akhirnya diseimbangkan dengan semangka yang dingin, akhirnya dia seimbang. Jadi Allah paling tahu sebenarnya. Tapi kita itu kadang melakukan sesuatu tidak pada fitrahnya. Musim panas, lihat-lihat durian pinggir jalan, coba deh. Jadi akhirnya tubuhnya tambah panas. Akhirnya kan biasanya mual, muntah, demam kan. Demam. Atau misalnya habis hujan-hujan gitu kan, ada semangka. Makan semangka gitu. Udah tambah drop lah dia. Sudah dingin dari luar, tambah lagi dingin dari dalam. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatu di muka bumi ini. Insya Allah ketika kita jalani hidup secara fitrah. Makanya kami sebutnya itu fitrah daily activity. Fitrah daily activity. Ya, aktivitas kita mulai dari bangun tidur, ya, aktivitas hari-hari sampai tidur kembali itu, bahkan dalam kondisi tidur pun juga kondisi tidur dalam kondisi fitrah. Masya Allah. Ya. Seperti apa? Misalnya kalau gaya tidurnya itu harus sesuai dengan seperti yang Rasulullah contohkannya. Ya, prinsipnya Allah itu, ya, Allah itu sangat sayang sama kita nih. Tapi kan Allah nggak langsung ketemu sama kita, makanya Allah turunkan Rasul dan kitab, gitu kan, Al-Quran. Nah, Rasul itu kan sekarang sudah tidak ada, artinya ada hadis lah. Jadi Al-Quran sama hadis sekarang jadi petunjuk. Artinya kalau kita mau selamat, ya, dalam kehidupan untuk menggapai surga, pakai dua ini. Dan nggak cuma di surga, ini kitab untuk selamat di dunia juga kan? Dunia akhirat ya. Banyak orang menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah itu supaya selamat untuk ibadah gitu. Jarang mengkaji dua hal ini untuk kesehatan. Jarang. Kalaupun ada, alhamdulillah sekarang udah mulai kan ya. Ustaz Zedul
Akbar ya, adalah alhamdulillah sekarang sudah mulai marak lah alhamdulillah. Iya. Nah, Jadi kesadaran itu ada ya. kesadaran itu udah Tibun ada Nabawi. gitu, Tibun Nabawi gitu. Walaupun di masyarakat tetap juga kan, tetap juga masih banyak yang belum menyadari ini, bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah. Semua ibadahnya itu ya, puasa, kemudian sholat, ya, umroh, haji, itu alhamdulillah kita kaji, itu ada semua dampaknya bagi kesehatan. Masya Allah. Iya. Ada Masya Allah, itu sampai membuat kita itu kalau nangis itu, kalau sholat itu sampai benar-benar sampai nangis gitu, ya Allah gitu, saking cintanya Allah sama kita tuh. Saking taunya Allah sama kita dikasih, Iya. diperintahkan untuk sujud. Ya, manfaat sujud saya sudah luar Iya. biasa. Iya. Saya pun sebenarnya rasakan, makanya kenapa bisa kadang-kadang itu sujudnya bisa lama itu. Karena salah satu alasan saya sujud lama itu karena ternyata kesehatan pinggul belakang saya itu jadi enak gitu. Insya Allah. Ya. Jadi Insya Allah. di sini sebenarnya ini ya. Tapi kan lagi-lagi kaitannya bahwa kesembuhan itu ada di Allah yang izinkan kita untuk betul-betul ngelakuin sembuh segala macam. Nah, apa yang respon masyarakat yang didapat setelah ikut atau berada di klinik? Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ini nggak cuma sekedar orang datang kemudian kita terapi lalu sembuh gitu ya, lalu kemudian hilang keluhannya. Misalnya yang sakit jantung, alhamdulillah sudah banyak yang datang ke klinik ya, datang ke klinik udah direncanakan untuk operasi ya, untuk operasi jantung lah ya, ada pemasangan cincin, ada yang bypass dan sebagainya. Tapi dia mau second opinion ya, jadi mencari yang lain lah, pilihan yang lain sebelum memilih itu. Tapi kita tetap memberikan tanggung jawab ya, bahwa apapun pilihan kita ya, dan hasilnya apa? Apapun hasilnya nanti kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Insya Allah jalan medis kalau memang itu ikhtiar kita dan kita memang sudah ikhtiar gitu ya, apapun hasilnya insya Allah itu yang terbaik. Nah, kalau misalnya kita mau memilih dengan pengobatan yang kita minim resiko lah ya, secara alami, ya insya Allah ada juga konsekuensinya. Nah, Alhamdulillah selama ini yang ada yang sakit jantung, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah tentunya. Dan tidak cuma sembuh gitu, dia semakin dekat sama Allah. Karena ya Allah saya sembuh ini, kemudian semakin taat dalam ibadah, rajin sholatnya, karena dia menemukan kenikmatan itu atau kesembuhan itu dari menjalankan ibadah. Kalau kita sih bahasanya ketika dia sudah kembali ke fitrah, Allah ridho sebenarnya. Dan kalau Allah ridho cuma bilang kun. Coba antum bilang kun. Cuma berapa detik ya? Iya. Itu Allah langsung sembuh. Kun. Allah cuma cuma butuh kunnya Allah aja sih. Cuma kan nggak serta-merta tanpa ikhtiar kan. Iya, betul. Nah, kita ada opinion di masyarakat kalau herbal selalu dipertarungkan dengan medis modern segala macam, kimia dan herbal. Itu pun akhirnya menurut saya tidak jadi produktif ya, karena selalu dikasih berkelahi, padahal sebenarnya sih seperti kita bilang ini kan pilihan sih sebenarnya. Masing-masing punya ada konsekuensi dan betul-betul pendekatan yang ya kita percaya itu adalah yang paling baik gitu kan. Nah, dan menurut kita sendiri apa yang harus masyarakat perhatikan kira-kira untuk metode pengobatan Tibun Nabawi ini? Insya Allah ya, ketika kita sudah kembali ke fitrah, mulai dari pola ibadah kita perbaikin ya. Jadi biasanya sih kita itu kita perbaikin pola ibadah, lalu kemudian kita pola makannya gimana? Kita akan evaluasi cara makannya, apa yang dimakan, gitu ya, apa yang diminum, kapan makannya, gitu kan? Saya masih seberapa banyak makannya. Saya masih ingat nasihat antum berapa kali ngunyahnya. Gitu. Itu luar biasa itu. Apakah sambil kita ngunyah, sambil kita zikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga tubuh kita itu menjadi mesin syukur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabb. Na'budu itu kata ya. Nah itu nahnu, kami ya. Iya. Jadi ketika kita membaca, misalnya apalagi kalau dalam kondisi lagi
mendapat ujian sakit ya. Iya kan aku ya Allah. Kepadamu kami menyembah ya Allah, mataku ya Allah, hatiku ya Allah, jantungku ya Allah, lambungku ya Allah. Itu mungkin lagi sakit lambung nih ya. Ya Allah, lambung ini kupakai untuk ibadah kepadamu ya Allah. Seluruh tubuhku ini kupakai ibadah kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah, mataku mohon pertolongan. Lambungku yang sakit ini mohon pertolongan. Jantungku yang sakit mohon pertolongan ya Allah. Jadi itu harus kita maknai sampai sedalam itu. Jadi memang prosesnya juga bisa panjang di yang dilakukan di klinik dokter Sabar dan teman-teman. Ya, biasanya anamnesa itu 1 jam. 1 jam khusus, 1 jam doang gitu ya, belum diterapi-terapi. Ini saja materi kita di pos kita udah hampir sejam, luar biasa. Udah masalah kok. Kita sampai 2 jam di sini kita bahas. Nah, apa namanya? Secara singkat bahwa apa yang harus masyarakat bisa pahami dan kalau perlu ajak masyarakat untuk ya. Jadi secara singkat ya, bahwa sakit itu adalah sebuah sinyal bahwa ada aktivitas yang kita lakukan itu tidak pada fitrahnya. Kembali ke fitrah aja. Kembali fitrahkan ruhiyah kita, ibadah kita, nggak cuma zikir ya, tapi pemaknaannya, tafakurnya. Kita maknai kata demi kata dari zikir itu, dari ibadah itu kita maknai, dari tiap geraknya kita maknai. Lalu kemudian organ dalam itu dari pola makan kita, herbal apa, dan juga apa yang keluar ya. Karena intinya ada yang masuk kan ada yang keluar juga. Jadi ketika kita cek, oh dia bermasalah misalnya di sistem darahnya, mungkin banyak penyumbatan, banyak kotoran apa semua kan, itu bisa diterapi dengan fasdu. Fasdu. Ya, fasdu itu dari venanya ya. Kemudian kalau bekam, yaitu dari kapilernya, atau dengan terapi lintah. Itu kalau ada penyumbatan, insya Allah cepat sekali ini ya. Itu dilakukan di klinik semua? Iya, ada semuanya. Apa saja layanannya? Ya itu tadi kan, kalau misalnya bermasalah di pembuluh darah, itu tadi. Kalau bermasalah di saraf, kita ada akupuntur, ada akupresur, akupresur neuropati gitu ya. Kita ada juga biomekanik. Itu sudah masuk ke rangka tadi. Ini kan tadi organ dalam nih. Organ dalam. Nah, kalau untuk rangka kita ada biomekanik, ada terapi sholat, ada ada beberapa macam terapi ya. Ya pada prinsipnya itu tadi kita kembalikan posisi ruhiyahnya kembali ke fitrah, organ dalamnya kembali ke fitrah, lalu kemudian organ geraknya kembali ke fitrah. Insya Allah itu memang bagusnya sih kita anamnesa dulu. Jadi kalaupun misalnya ada yang keluhan jantung, atau mungkin orang tua ada yang kena stroke, atau misalnya penyakit anak-anak ya kan banyak kan. Penyakit anak-anak kan dulu kami itu pokoknya anak-anaknya kalau minum kalau sakit demam, biar nangis itu kita paksa minum obat. Obat kan macam-macam obat kita paksa. Sampai nangis-nangis nggak apa-apa, yang penting sembuh penting sembuh. Alhamdulillah sekarang nggak pakai obat-obat itu lagi. Itu. Sekarang kita perbaiki rangka tubuhnya, kita perbaiki sistem ini, alhamdulillah dengan izin Allah. Sembuh itu ya. Ya, terutama doa ya dikasihkan dengan. Dan memang kita ada kajian ilmiah semua itu, bagaimana doa itu bisa berdampak bagi kesembuhan, Al-Qur'an berdampak bagi kesembuhan, sedekah bagi kesembuhan, sholat bagi kesembuhan. Semua ibadah-ibadah itu ada kajiannya sendiri terhadap kesembuhan. Nah, kalau masyarakat ingin dapat informasi lengkapnya, di mana didapat informasi lengkapnya? Ada web kah? Instagram? Bisa buka di fanpage kita ya, KSG Indonesia. Itu KSG itu dari Keluarga Sehat Gemilang Indonesia ya, KSG Indonesia. Ya, itu bisa juga di YouTube ya, kita ada YouTube juga, Keluarga Sehat Gemilang. Itu atau misalnya mau ke klinik langsung ya, kita ada di Antang, ada di Dayak, dan ada di Ratulangi. Sudah 3, sudah ada 3. Jadi penyakit apa? Penyakit rumahan ya, misalnya kayak hipertensi, asam urat, kolesterol ya, dan saya ingat gula, yang terakhir yang antum ajarkan ke saya itu yang sakit gigi.
Oh iya, itu dari jarak jauh itu kan sudah masuk pandemi ya? Iya, masih jauh pandemi, pas pandemi. Itu gimana efeknya? Alhamdulillah, kalau baru diperbaiki aja strukturnya itu udah 5 menit dah baik. Iya. Tapi jangan dibocorin, nanti nggak ada yang jangan. Itu khusus saya dong, itu spesial. Sahabatnya dokter Safat doang yang dapat. Biasanya kalau ada dalam kondisi akut ya, orang kondisi akut kan kita juga kalau di kedokteran gigi nggak bisa langsung dicabut dalam kondisi sakit. Betul. Paling kan dikasih obat kan. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang ada alternatif nggak pakai obat gitu. Kita perbaiki rangkanya, sakitnya hilang. Ya, tinggal bisa langsung kita tangani kalau memang memungkinkan. Ya, ada yang misalnya tensinya tinggi. Terapi langsung turun kan bisa ditangani langsung kan. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya. Serasa saya ngobrol sama antum dok itu tidak bisa berhenti. Ya, karena menurut saya ini semakin digali semakin seru aja nih. Saya tadi baru bahas satu tentang ruhiyah. Yang ini belum terlalu dalam tadi, masih kulit-kulitnya ini ya. Teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kepada Allah dan bisa syuting lagi di di program berikutnya. Bahkan kalau perlu dipromosikan. Ya, kerjasama ya dengan kami di El-Fatih TV, Masya Allah. Saya juga belum bahas tentang rumah tahfiz, dan ini rumah tahfiz lebih dahsyat lagi sebenarnya cita-citanya beliau. Ya, ada hal yang beliau ingin bangun untuk umat, termasuk untuk anak-anak kita. Tapi lagi-lagi insya Allah nanti kita akan bahas di program berikutnya. Kita akan undang lagi Dr. Safaat karena kantornya dekat ternyata dengan studio. Masya Allah. Terima kasih Dr. Safaat. Sama-sama. Jangan bosan datang ke studio kami dan semoga bisa kolaborasi berikutnya. Insya Allah. Masya Allah. Saya mau kasih pesan satu. Ya, nah, terakhir penutup ya. La tayas syifa'uka qarib. Ini sampai ada bukunya ya. Yang artinya jangan putus asa, jangan putus harapan karena kesembuhan itu dekat. Kesembuhan itu dekat. Kita kembali ke yang Maha Penyembuh. Ada sebenarnya, semua ada obatnya. Semua pasti ada obatnya. Dan obatnya itu dekat. Dan saya akhirnya dapat kesimpulan bahwa ketika kita sakit itu cara Allah untuk mendekatkan kita pada dirinya. Ya, sakit itu rahmat. Masya Allah, sakit itu rahmat. Dan makanya kalau orang sakit itu diampuni dosa-dosanya. 1 detik merasakan kesabaran dalam merasakan sakit itu sama dengan berjam-jam ibadah. Masya Allah. Nanti lanjut lagi. Panjang banget. Ya, supaya teman-teman tidak bosan, insya Allah kita akan bertemu lagi di program Cerita Sahabat berikutnya. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.